Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Nuroji, pemain naturalisasi nggak bikin kita bangga. Nuroji, anggota Komisi X DPR RI, bilang bahwa ia tidak terlalu bangga dengan prestasi timnas Indonesia saat ini. Dia saya Hal tidak itu bangga. karena banyaknya pemain naturalisasi dalam tim. Meskipun ia setuju dengan strategi naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas, ia merasa kebanggaannya berkurang karena terlalu banyak pemain yang dinaturalisasi. Pandangan Nuroji tentang naturalisasi pemain di timnas Indonesia perlu ditinjau ulang. Program naturalisasi yang dijalankan Indonesia berbeda dari negara-negara kebanyakan. Negara kita menitik beratkan pada pencarian pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia. Mayoritas pemain yang dinaturalisasi adalah keturunan Indonesia. Artinya dia punya hak untuk membela tanah airnya. Dan jika dikaitkan dengan pembinaan, tentu hal tersebut akan mengikuti. Ingat, PSSI hari ini baru pulih dari membangun dirinya kembali setelah berpuluh-puluh tahun hancur oleh kepentingan elit. Kalau kita bilang pembinaan kan itu porsi lain sebenarnya, itu bukan di dalam rapat untuk Eliano Renders dan Mes Hilger sebenarnya. Kalau kita bilang tidak bangga dengan PSSI ya silahkan saja, itu haknya dia. Tapi ya percayalah 275 juta minus 1 itu pasti bangga dengan timnas Indonesia yang sekarang. Ini sepak bola penting. Nah ini ketua partainya sendiri ini Pak Prabowo bilang ini sepak bola penting, lihat ini, dengar ini. Sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Bayangkan. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Pak Prabowo bilang tekadnya dia kalau dia jadi presiden itu Indonesia harus masuk Piala Dunia. Nah, sedangkan dia punya kader di DPR RI bilang kalau dia tidak bangga dengan timnas yang sekarang, ya semoga lah ini ditegur sama Pak Prabowo. Tolonglah Pak, itu kader-kader yang di DPR RI yang bilang tidak bangga dengan timnas, tolong sentil sedikit mereka punya telinga itu supaya dengar mereka punya pimpinan omong itu. Asik, ada yang baru nih, El Akamsi. Oh, dia nama suruh aja jadi El Akamsi, bukan El Gasing. Oh, El Gasing itu Anthony itu. Ternyata masih ada segelintir orang-orang yang ada di jajaran dewan Gue gak tahu sih jujur apa sih kepentingan mereka. Kenapa masih ada orang-orang yang menganggap proses naturalisasi ini salah. Dulu kemana aja dulu? Osasaha, Beto, Gonzales, Otavio Dutra, Greg Nokolo, Esteban Vizcara, dan jajaran dark system lainnya. Pada kemana? Sekarang pas udah main-main hebat aja baru pada berkicau loh. Heran gua. Ini bapak siapa sih, gua nggak tahu nih dari partai mana juga. Tolong dikasih tahu yang tahu ya. Dan yang lebih lucu lagi, ex ketua umum PSSI, Bapak Johar Arifin. Gue tahu banget ini orang ini waktu zaman doi ya. Nih buat yang nggak tahu zaman doi ada kejadian apa di bola kita? Yaitu adalah kejadian yang paling kita ingat semuanya. Yaitu pada saat timnas kita dipermalukan 10 gol tanpa balas melawan Bahrain. Sebenarnya bukan hanya timnas kita dipermalukan 10-0 sama Bahrain waktu itu. Ada beberapa peristiwa yang memang mencoreng sepak bola Indonesia. Di antara lain ada dualisme di tubuh PSSI, di mana ada orang-orang yang punya kepentingan sendiri akhirnya membuat liga lokal itu tandingan, teman-teman. Karena waktu itu ada Liga Super Indonesia, kemudian ada juga Liga Primer Indonesia. Akhirnya waktu itu timnas pun itu ya mendua, teman-teman. Terjadi dualisme. Artinya di zamannya beliau itu memang sepak bola Indonesia lagi hancur-hancurnya. Bahkan kabarnya itu beliau ini diskors seumur hidup karena kode etik. Jadi dia tidak akan pernah bisa lagi mencalonkan diri sebagai ketua PSSI atau apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola yang masih dalam rumah PSSI. Jadi kalau dia bilang Sintayong harus turun ke daerah-daerah dan mencari bakat-bakat muda di sana, talenta-talenta muda di daerah-daerah. Saya setuju-setuju saja, tetapi kembali lagi, tidak heran kalau sepak bola Indonesia di zamannya beliau ini itu dibantai 10-0 sama Bahrain waktu itu. Kenapa seperti itu? Karena mungkin di eranya beliau ini itu pelatih kepala itu sibuk untuk turun ke daerah-daerah cari pemain berbakat. Makanya tidak punya waktu untuk bagaimana caranya mengalahkan lawan.
bagaimana caranya supaya Indonesia ini bisa terangkat derajat sepak bolanya. Nah, kalau sekarang itu kan sudah ada, saya pikir sudah ada talent scoutingnya begitu kan, ada pencari bakatnya, ada divisi-divisi tersendiri yang fungsinya atau tugasnya itu untuk mencari bakat-bakat pemain ke daerah-daerah. Nah, apa tugasnya pelatih kepala? Ya kita tahu bersama lah ya, tugasnya pelatih kepala seperti STY itu mereka, tugasnya mereka itu, fungsinya mereka ya itu fokus untuk melatih timnas senior, mengangkat timnas senior. Karena kita tahu sekarang ini timnas senior, aduh, ancur-ancur sebelum STY datang ini. Oke lah, masih bagus di zamannya Luis Milla, tapi semenjak STY datang itu peringkat FIFA kita itu naik sekali itu gitu. Jadi kalau ada mantan ketua PSSI yang bilang bahwa pelatih kepala seperti STY jangan hanya menikmati timnas, ya tidak heran kalau timnas Indonesia di bawahnya Pak Johar Arifin ini itu hancur-hancuran. Bayangkan, hancur-hancuran. Sampai beliau sendiri itu diskorsing seumur hidup. Bayangkan, seumur hidup. Itu tidak akan bisa lagi berkecimpung di dalam dunia sepak bola yang masih dalam satu rumah dengan PSSI. Jadi kalau misalkan dia bilang STY jangan hanya menikmati timnas, ya memang itu fungsinya dia. Dia harus membuat bagaimana caranya timnas itu berkembang. Bagaimana caranya supaya Indonesia jangan sampai menjadi bayang-bayang Malaysia, bayang-bayang berada di bawahnya bayang-bayangnya Thailand, Vietnam. Dan memang itu terbukti sekarang. Kenapa? 2 kali kita bertemu Vietnam itu home dan away, itu kita kasih kalah mereka. Bahkan di kandang mereka, kita main di Hanoi itu kita kasih kalah mereka 3-0. Itu membedakan sekali begitu antara zamannya dia dengan zamannya kita sekarang begitu, zamannya STY dan juga Erick Thohir. Bahwa pelatih kepala itu tidak perlu sibuk mencari bakat-bakat yang ada di daerah-daerah, karena itu sudah ada divisinya masing-masing. Dia fokus untuk bagaimana caranya mengangkat timnas senior ini lebih baik lagi. Dengan cara apa? Ya dengan membawa pulang kembali anak-anak yang lahir di Belanda, pemain-pemain keturunan ini yang istilah kerennya diaspora, untuk membela Indonesia. Kira-kira begitu. Boy meminta kalau Sintayong tuh harus scouting dari Aceh sampai Papua. Jangan hanya menikmati timnasnya saja katanya. Kalau hanya dari Aceh ke Papua, saya pikir itu tidak adil juga. Apakah Indonesia hanya Aceh dan Papua? Kan tidak juga. Astagfirullahaladzim. Ternyata masih banyak ya batu kerikil yang bakal kita injak untuk bisa melangkah lebih jauh dan menjadi negara dengan sepak bola yang kuat. Dan salah satu batu kerikilnya itu datang dari mantan ketua umum federasi kita sendiri. Gue punya sedikit konspirasi aneh sih, tapi gue bahas nanti kalau gue live streaming aja lah ya. Terlalu bahaya, kalau di video terlalu bahaya. Nanti gue bahas, oke, ingetin gue ya guys ya. Ya nggak ada masalah juga sih, yang penting prosesnya udah berjalan. Mau dia nggak setuju juga biarin aja, orang banyakan yang setuju. Dan akhirnya juga udah ketok palu kan. Ya gue harap Pak Erick Thohir, PSSI, dan timnas kita itu nggak ada yang ganggu jalannya sampai kita benar-benar di titik tertinggi dari sepak bola kita. Iya betul. Sebenarnya begini, bukan mereka tidak setuju mereka dengan proses naturalisasinya Mes Hilgers dan Eliano Renner. Cuma mereka punya narasi itu kan nanti akan membuat ya seperti narasi liar di tengah-tengah masyarakat. Nanti kan masyarakat jadi berpikir bahwa yang dilakukan sama PSSI dan juga pemain-pemain diaspora yang sekarang itu tidak ada gunanya. Padahal mereka di lapangan itu mati-matian membawa nama Indonesia, berdarah-darah di lapangan, khususnya untuk Indonesia. Yang bangga siapa? Ya kita juga sebenarnya. Jadi mereka-mereka ini yang sebenarnya tidak paham sepak bola. Sebenarnya mantan ketua PSSI ini bukan tidak mengerti sepak bola. Dia mengerti sepak bola. Bahkan dia kan pernah menjadi staf juga di Kemenpora, bahkan menjadi ketua PSSI. Tapi itulah, di zamannya dia itu PSSI hancur-hancuran. Tidak heran kalau dia bilang STY harus turun ke daerah-daerah. Iya kan? Karena STY sebenarnya bukan tugasnya itu, tapi dia mau supaya STY jangan hanya menikmati timnas. Ya heran juga kalau ada mantan ketua PSSI atau mantan presiden lah, ya keren kan? Mantan presiden PSSI itu narasinya seperti itu, seolah-olah ya tidak mengerti sepak bola, padahal pernah menjabat sebagai ketua PSSI itu. Anggota Komisi 10 Bang Roji kemarin yang sempat membuat pernyataan kontroversial di sidang DPR Komisi 10 yang dimana dia bilang dia tak bangga dengan kemenangan timnas Indonesia karena yang main bukan Akamsi. Tadi di postingan terakhirnya dia udah meminta maaf bersama fraksi partainya teman-teman. Kurang lebih di postingan terbarunya dia bilang kayak gini ya teman-teman. Beliau tidak bermaksud mendiskreditkan pihak-pihak tertentu.
Mimin yakin bahwa program naturalisasi juga memiliki dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Program naturalisasi harus menjadi peningkat motivasi dan daya saing bagi para pemain yang ingin masuk ke dalam timnas. Kurang lebih Bang Nur Roji dan fraksi partainya udah meminta maaf ya teman-teman. Kalau menurut kalian teman-teman, statement kontroversial dari Bang Nur Roji teman-teman, itu bagaimana teman-teman menurut pendapat kalian? Ya jelas salah, makanya ada permintaan maaf. Kalau tidak salah tidak mungkin ada permintaan maaf, ada klarifikasi dari partainya, ya sederhana. Lebih baik menang sekali kalah sekali, jadi dapat poin 3 daripada seri 2 kali cuma dapat poin 2. Halah, ntar kalau menang sekali kalah sekali disalahin lagi. Mana Sintayong katanya nggak pernah kalah, nah itu kalah. Giliran nanti dua-duanya menang dapat poin 6 disalahin lagi, itu juga menang karena pemain naturalisasi. Pokoknya salah terus. Padahal pemain Liverpool sih salah aja, nggak salah terus. Ya memang mereka itu selalu mencari-cari kesalahannya STY begitu. Mau menang mau kalah tetap akan mereka cari itu kesalahan-kesalahannya STY. Mereka ini tidak menilai secara objektif. Harusnya mereka itu kan menilai secara objektif. Apalagi mereka ini pengamat-pengamat sepak bola yang narasi-narasi mereka itu bisa mempengaruhi publik sepak bola Indonesia. Jadi sebenarnya mereka ini jangan subjektif lah, jangan hanya melihat satu sisi. Kita jangan sampai hanya lihat satu sisi tapi lupa sisi yang lain gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus objektif lah, jangan sampai subjektif. Kira-kira begitu. Ada anggota DPR yang kurang setuju dalam tanda kutip naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano. Ya, momen itu terjadi pada saat rapat Komisi 10 dengan PSSI dan juga Kemenpora soal naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano. Kalian mau tahu siapa aja anggota DPR-nya? Yuk kita spill. Yang pertama Pak Nur Muji. Dia mengatakan ya, kurang bangga dengan timnas yang ada saat ini walaupun menang. Karena bukan Akam sih, anak kampung sendiri. Dan dia mengatakan kepada PSSI harus mencari cara lain, bukan dengan naturalisasi. Ya harusnya Bapak sebagai anggota DPR kan pengawas, kasih tahu dong solusinya. Jangan suruh cari cara. Artinya apa? Artinya Bapak ini tidak nonton Liga Indonesia, tidak tahu apa yang terjadi di Liga Indonesia. Ya minimal kasih tahu sekarang di Liga Indonesia Liga 1 ada 8 pemain asing. Gimana mau berkembang pemain lokalnya kalau yang kesempatan main dikasih sama pemain asing? Tapi nggak dikasih tahu Bapak ini, kenapa nggak ngikutin Liga? Jadi nggak ngikutin Liga, tapi mau mengkritik naturalisasi. Ya sama aja Pak, nggak ada itu, nggak ada. Harus ngikutin Liga ya Pak, harus belajar Liga ya, baru kritik naturalisasi. Yang kedua ada Bapak Johar Arifin, mantan Ketua PSSI periode 2011-2015. Iya Bapak ini sekarang jadi anggota DPR. Beliau mengatakan Sintayong jangan hanya keenakan melatih, tapi harus mencari bibit dari Aceh sampai Papua. Oi Pak, Sintayong itu pelatih kepala timnas senior, bukan talent scouting, bukan pelatih timnas junior, timnas U16. Jadi kerjanya bukan belusukan seperti Indra Safri. Aku nggak heran ya Bapak ini komentar seperti ini, seperti orang nggak ngerti bola. Kenapa? Ya sekali lagi kita harus perlu mengingatkan ya bahwa di eranya Johar Arifin ini Indonesia tidak punya prestasi apa-apa selain di kelompok umur usia 19 waktu itu juara Piala AFF yang zamannya Evan Dimas, Ilham Udin, Paulo Sitanggang, itu mereka yang juara AFF tapi di kelompok umur, sedangkan senior kita itu habis dibantai sama Bahrain 10-0. Itu informasi tambahannya. Pada saat di zaman Bapak ini ya, PSSI itu kan agak amburadul. Iya, betul. Kalau kalian tahu kemana amburadulnya, yuk kuspil. Yang pertama Pak Johar Arifin itu menambah peserta liga dari 18 jadi 24. Jadi klub LPI yang waktu itu ilegal diajak untuk jadi gabung. Jadi ada 14 klub Liga Super, 6 klub LPI, ditambah klub-klub yang sudah diampuni gara-gara gabung LPI. Tapi dia juga nambah PSMS Medan. Alasan penambahan PSMS katanya karena syarat dengan sejarah. Loh, kalau soal sejarah, PSM Madiun itu lebih bersejarah dari PSMS, Pak. Nggak masuk akal kan menambah PSMS gara-gara sejarah. Padahal PSMS waktu itu main di divisi utama, Liga 2 saat itu. Jadi nggak heran ya Pak Johar Arifin ini pernah dihukum oleh Komite Etik PSSI tidak boleh beraktivitas di sepak bola PSSI seumur hidup. Jadi kalian nggak heran kan orang-orang di DPR yang tidak setuju, kurang suka dengan naturalisasi. Ya begini, ya pengetahuan sepak bolanya itu kecil,
Nim, bahkan sekelas ketua PSSI sekalipun. Itu dia. Ya, jadi di eranya Pak Johar Arifin ini memang hancur-hancuran sepak bolanya kita. Pokoknya hancur mulai dari liga, timnasnya, bahkan aduh, permasalahannya itu bukan cuma 1, 2, bahkan 3, bukan itu. Sampai-sampai ada klub itu yang utangnya itu bukan lagi bangkrut, sampai bangkrut akut malah. Itu di zamannya Pak Johar Arifin ini. Jadi tidak heran dia itu selalu mengomentari soal STY kemarin ya. So, seolah-olah tidak setuju kalau STY itu hanya melatih timnas senior. Dia mau supaya STY turun ke daerah-daerah untuk mencari bakat-bakat yang ada di daerah-daerah. Bahkan dari Papua sampai Aceh. Ya, daerah-daerah lain apakah tidak diperhatikan? Sebenarnya bukan itu ya substansinya. Tetapi kembali lagi bahwa STY itu bukan talent scouting. Dia itu pelatih kepala yang tugas dan fungsinya untuk melatih timnas senior. Sekali lagi, yang mencari bakat-bakat muda itu talent scouting, itu pelatih kelompok umur. Contohnya seperti Coach Novaryanto, Coach Indra Syafri. Mereka inilah yang mencari bakat-bakat muda dari setiap daerah untuk di training center. Nanti mereka akan di seleksi lagi, habis itu mereka nanti di training center ada TC-nya. Kalau mereka bagus, mereka akan dipanggil ke timnas, dipakai di timnas, dan dari situlah mereka mungkin akan dipromosi lagi di klub-klub, bisa juga di klub-klub, kemudian mungkin mereka akan bisa diproyeksikan juga ke timnas yang lebih tinggi lagi seperti timnas U20, U23, bahkan ke senior kalau mereka bisa ke sana. Jadi sekali lagi tugasnya STY bukan sebagai talent scouting. Jadi ya harus paham soal ini. Mantan ketua PSSI, sekelas mantan ketua PSSI, tapi tidak paham soal itu. Itu bagaimana sebenarnya? Kenapa mereka yang harus sidang di DPR ini gitu kan? Lucu juga. Mantan ketum PSSI Johar Arifin kritik Sintayong, katanya Sintayong itu harus belusukan ke Papua sampai Aceh mencari bibit-bibit sepak bola. Ngapain Pak? Sudah banyak manajer-manajer ya, staf khusus untuk mencari bakat di sana, ada Indra Syafri dan lain-lain. Ngapain Sintayong capek-capek belusukan keliling Indonesia? Dia itu pelatih sepak bola gitu loh, bukan keliling-keliling belusukan ke desa-desa. Sudah ada tugasnya sendiri, sudah ada bagiannya sendiri, mencari talenta gitu loh Pak. Tolong Pak Johar Arifin lebih bijak ya, karena Sintayong itu kita tahu pelatih yang luar biasa, mantan pemain yang bertalenta, nggak sembarangan tiap hari belusukan Pak. Oke, Pak Johar Arifin, yang setuju silakan komen. Ya, mungkin di zamannya dia ya, pelatih kepala seperti itu, turun ke daerah-daerah itu. Makanya sepak bola kita sampai dibantai itu ya kan, sama Bahrain itu 10-0 itu, hancur kita. Iya kan? Jadi ya disinilah sekarang kita melihat adalah momen terbaik bagi tim nasional kita. Jadi dengan penambahan 2 pemain ini akan ada 14 pemain diaspora Indonesia teman-teman yang menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Belum termasuk Elkan Baggett yang kita tahu sedang tidak dipanggil oleh Sintayong, dan juga belum termasuk Maklok, pemain asing yang lama bermain di Indonesia kemudian dinaturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia untuk membela tim nasional Indonesia. Berarti persaingan untuk bisa menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia akan semakin ketat. Iya, Apa sih persaingan semacam ini? Ya agar pemain terbaiklah yang dipilih untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Betul, karena kita sekarang lagi mengarungi yang namanya kualifikasi Piala Dunia round 3. Jadi pemain-pemain yang akan turun ke sana ya pemain-pemain yang memenuhi standarnya pelatih gitu. Karena yang dipakai di situ itu standar pelatih, bukan standar orang dalam, bukan standar pemain titipan, tetapi standarnya STY. Apakah dia cocok untuk menjadi starter atau dia harus menghuni bangku cadangan? Kan seperti itu. Jadi kalau ada kerikil-kerikil atau orang-orang yang selalu mengomentari STY, mau kalah mau menang mau seri tapi salah terus STY, berarti dia punya sesuatu yang dia tidak dapat dari STY itu teman-teman. Oke. Jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari ya netizen lah buat kemarin ya anggota dewan yang sebenarnya mereka setuju, bukan tidak setuju dengan proses naturalisasinya Mes Hilgers dan juga si Eliano Render. Cuma narasi-narasi mereka, bumbu-bumbu tambahan itu yang membuat masakan itu tidak enak. Akhirnya itu kan jadi dosa-dosa mereka dibuka sama netizen itu. Bahkan sampai Pak Johar Arifin, mantan ketua PSSI pun, dosa-dosa lamanya itu dibongkar sama netizen bahwa di eranya dia sepak bolanya Indonesia itu tidak baik-baik saja. Nah sekarang sepak bola kita lagi dalam tren positif mau maju ini.
mau naik satu tangga lagi supaya berada di level yang lebih tinggi, malah ada mereka, justru mereka yang dalam tanda kutip seolah-olah ya menghambat proses ini begitu ya. Walaupun mereka ya setuju-setuju saja dengan naturalisasi, tapi ya narasi-narasi mereka yang nantinya akan membuat publik itu marah. Karena kita tahu Indonesia ini negara yang gila bola gitu. Bahkan Inter Milan dan MU yang bermain itu yang diteriakin bukan glory-glory Man United, tetapi Indonesia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.